Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an wa nafa'na bi ulumih amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Jabir dan bernilai muttafaqun alaih. Saya ingin jelaskan dulu tentang nilai muttafaqun alaih. Kalau ada hadis dikatakan muttafaqun alaih, itu ada ittihadul alfaz was sanad antara riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi kalau riwayat Bukhari dan Muslim lafaznya sama, sumber sahabatnya juga sama, maka diistilahkan oleh ulama muttafaqun alaih. Dan ini nilainya luar biasa tingginya. Tapi kalau ada hadis isi maknanya sama, tapi lafaznya berbeda, antara riwayat Bukhari dengan Muslim beda lafaz atau berbeda sumber, mungkin Bukhari dari sahabat yang satu, Muslim dari sahabat yang lain, maka biasanya disebut rawahus syaikhan atau rawahul Bukhari wa Muslim tanpa istilah muttafaqun alaih. Nah, sekarang mari kita lihat di hadis yang telah dibacakan barusan. Ada satu riwayat diriwayatkan oleh as-sahabi al-jalil Jabir radhiyallahu anhu, di mana beliau bercerita annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Jadi beliau bercerita bahwa dulu beliau bersama para sahabat yang lainnya pernah berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu di sekitar arah Najd. Najd itu adalah satu wilayah di luar Hijaz, atau kalau sekarang ini kita ke Saudi Arabia, itu ibu kota Saudi Riyadh dan sekitarnya, itu disebut Najd. Jadi jazirah itu ada Hijaz, ada Najd. Hijaz itu meliputi Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, itu semua disebut Hijaz. Nah, di luar itu yang menuju sampai ke Riyadh, sampai ke sebelah timur sana, itu disebut Najd. Nah, jadi suatu ketika diceritakan oleh Jabir, beliau berangkat berperang bersama Nabi ke arah Najd. Ini kalau kita lihat penjelasannya nanti, ini tempatnya di satu gunung yang disebut Gunung Dzatir Riqa. Karena itu peristiwa ini disebut Ghazwah Dzatir Riqa. Tapi ada juga yang mengatakan perang Dzatir Riqa itu bukan karena nama gunungnya Dzatir Riqa, karena pada saat perang tersebut hawa luar biasa panasnya, sampai banyak para sahabat yang kerusakan daripada sendal-sendal dan sepatu mereka, yang akhirnya mereka menggulung, yaitu kaki mereka ditutup dengan balutan, dengan kain yang tebal untuk menahan panas. Nah, sobekan kain balutan itu disebut riqa. Nah, karena itu disebut perang Dzatir Riqa. Ini terjadi di tahun ke-6 Hijriyah. Kita lanjutkan. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qafala ay raja'a. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali, yaitu daripada perang Dzatir Riqa, qafala ma'ahum, maka dalam hal ini Jabir radhiyallahu taala anhu pun ikut pulang kembali, yaitu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan fa'adrakathumul qailah, yaitu di tengah jalan mereka itu diajak oleh Nabi untuk istirahat. Al-qailah, al-qailulah, yaitu tidur sejenak di waktu siang, qailulah untuk melepas lelah. Nah, ini biasa dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya dalam safar pun ini enggak ditinggalkan oleh Nabi. Nah, begitu di perjalanan Nabi ajak istirahat, berhenti qailulah bersama para sahabat fi wadin katsiril idah, yaitu di satu lembah yang banyak semak pohon durinya. Al-idah itu pohon-pohon yang berduri.
Nah, kemudian setelah itu fatafaraqan nasu, maka para sahabat Nabi menyebar. Mereka masing-masing cari tempat untuk berteduh, cari tempat untuk istirahat. Yastadilluna bisyajar, di mana mereka berteduh yaitu di bawah pohon-pohon yang ada di lembah tersebut. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Nabi pun alaihi salatu wasallam ikut istirahat di bawah sebuah pohon besar. Samurah ini pohon besar tapi ada durinya. Nah, saya nggak paham kalau di Indonesia pohon apa itu. Jadi sejenis pohon besar tapi ada durinya dan bisa dipakai untuk berteduh. Nabi istirahat di bawah pohon tersebut, fa'allaqa biha saifahu. Nabi alaihi salatu wasallam menggantungkan pedangnya di pohon tersebut dan beliau tertidur. Nah, yang menarik lagi di sini yaitu para sahabat menceritakan wanimna naumatan, kami pun istirahat tidur sejenak. Tapi tatkala lagi asik tidur, tiba-tiba mereka mendengar di mana faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Kemudian tatkala mereka baru sekejap tidur, mereka mendengar suara Nabi memanggil mereka. Nah, kemudian mereka berkumpul. Mereka datang kepada Nabi yang memanggil mereka. Begitu mereka temui Nabi, apa yang terjadi? Wa idza indahu a'rabiyun. Ternyata di samping Nabi, di hadapan Nabi ada seorang Arab Baduy dari gurun, dari gunung. Faqala, kemudian Nabi berkata alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, inna hadza, sesungguhnya orang ini ikhtarata alayya sayfi, yaitu menghunuskan kepadaku pedangnya. Pedangnya dihunuskan. Jadi ternyata waktu Nabi tidur, orang Arab ini datang, lihat Nabi tidur, pedangnya digantung di pohon, pedang itu diambil oleh orang ini, dicabut yaitu daripada sarungnya, kemudian dia bangunkan Nabi dengan pedang tersebut dan dihunuskan ke arah leher Nabi, saudara. Jadi Nabi mengatakan, menceritakan para sahabat, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Jadi dia ambil, aku punya pedang, dia hunuskan kepadaku sementara aku sedang tidur. Fastaiqadtu, kemudian aku bangun dari tidur, kata Nabi, wa huwa fi yadihi sultan, sultan hay maslulan. Jadi ada kitab dikarang oleh ulama kita As-Saiful Maslul, yaitu ala khatimir rasul atau ala syatimir rasul, pedang terhunus, yaitu untuk mereka yang menghina atau meremehkan, mencela daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini dikatakan orang ini menghunuskan pedangnya kepadaku sambil seraya berkata, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah atau membelamu daripadaku saat ini. Jadi siapa yang bisa menolongmu, siapa yang bisa mencegah perbuatanku, siapa yang bisa sekarang ini mencegah aku untuk tidak melukaimu. Kemudian apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Qultu Allah. Nah, di sini ada kata salatan diterangkan oleh Syarihul Kitab, itu daripada kitab Nushatul Muttaqin. Yang dimaksud salatan di sini as-su'al wal jawab. Jadi bukan salatan lil jawab fakat, as-su'al wal jawab. Jadi orang tadi bertanya lagi kepada Nabi, man yamna'uka minni? Nabi menjawab lagi Allah. Ditanya sekali lagi, man yamna'uka minni? Nabi menjawab lagi Allah. Nah, dalam riwayat ini kemudian disebutkan berhenti sampai di sini, tapi dalam riwayat lain yang kita bisa baca di bawahnya disebutkan setelah Nabi mengucapkan Allah, orang tadi bergetar dan dia tidak mampu memegang daripada pedang Nabi alaihi salatu wassalam. Pedang itu terjatuh, kemudian Nabi yang memungut pedang tersebut. Kali ini Nabi yang menaruh di leher orang tadi. Nabi yang balik bertanya, man yamna'uka minni? Siapa sekarang yang bisa menolongmu daripadaku? Nah, kemudian orang tadi mengatakan kepada Nabi, yaitu jadilah engkau sebagai seorang pembalas yang baik. Maksudnya pembalas yang baik, maafkanlah, jangan diambil hati. Kemudian Nabi menawarkan kepada dia untuk masuk Islam. Ketika itu dia menolak, tidak mau masuk Islam. Tapi dalam riwayat berikut, mari kita lihat, tatkala Nabi menawarkan dia untuk mengucapkan syahadat, dia mengatakan la,
walakinni uahiduka alla uqatila. Aku tidak masuk Islam, tapi aku berjanji kalau aku tidak akan memerangimu lagi. Bukan itu saja, wala aku nama qaumin yuqatiluna, dan aku juga tidak akan pernah ada bersama orang-orang yang memerangimu. Jadi dia tidak mau masuk Islam, tapi dia berjanji untuk tidak mengganggu Nabi, tidak menghalangi dakwah Nabi, tidak memerangi Nabi, tidak membantu orang-orang yang memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya dilepaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang ini kembali kepada kaumnya. Apa dia katakan kepada kaumnya? Jitukum min indi khairin nas. Aku datang kepada kalian saat ini, yaitu dari orang yang manusia yang terbaik yang pernah aku dapatkan. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang Arab Badui ini bernama Ghawrath ibnul Harith. Nah, dia dari Bani Muharib yang memerangi Nabi pada saat perang Dzatir Riqa. Kemudian orang ini pada akhirnya beberapa fatrah kemudian masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi memang dalam hadis ini tidak diceritakan takmilahnya, tapi dalam syarah di bawahnya diceritakan takmilahnya. Orang tersebut bernama Ghawrath ibnul Haris radhiyallahu taala anhu, yang pada awalnya memang menolak untuk masuk Islam, tapi kemudian akhirnya masuk Islam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah ahibbail kiram rahimakumullah, sedikit saja yang ingin saya ajak bersama-sama untuk mengambil fawaid, yaitu daripada hadis yang baru saja kita bacakan bersama. Kita bacakan saja bagian bawah daripada kitab Nushatul Muttaqin. Dalam syarahnya ini ada hal yang menarik, yaitu di mana syarahnya mengatakan bahwa pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini, pertama adalah tentang syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberanian Nabi, wa thabati qalbih amamal mukhatir. Jadi keberanian Nabi dan sikap tegarnya di saat yang sangat berbahaya. Ini pedang sudah dihunuskan di leher Nabi. Ancaman dibunuh bukan sekedar ancaman, pembunuhan sudah ada depan mata. Tapi Nabi menunjukkan sikap tidak panik, tidak takut, tidak kewalahan, tetap tenang. Ini luar biasa. Ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Jadi kalau kita mau lihat orang berani atau tidak, bukan saat dia punya kekuatan rame-rame gebugin orang, bukan. Kalau dia rame-rame gebugin orang, teriak-teriak, petantang-petenteng, orang bilang ini berani, belum tentu. Saya punya pengalaman masuk penjara. Ada yang menarik. Di luar dia jagoan, ayam jago. Begitu masuk penjara kan banyak ayam jago, jadi ayam sayur dia. Ini terjadi, saudara. Oh, di luar biasa petantang-petenteng. Begitu dia dalam, dia ketemu aneka ragam preman, aneka ragam penjahat. Kelihatan mana yang berani, mana yang enggak. Nah, karena itu di sini kita ingatkan bahwa orang yang berani itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Baik pada saat dia marah, atau pada saat dia panik, atau pada saat dia dalam bahaya. Orang yang tidak punya keberanian, begitu pedang ada di lehernya, dia akan gemeter. Karena kematian ini akan menjemput dia. Sebentar lagi orang ini akan membunuh dia. Tapi begitu dia tenang, begitu dia tidak gemeter, begitu dia tidak panik, bahkan dia mampu menjawab. Nabi ditanya, siapa yang bisa menolongmu? Allah. Dengan jawaban yang pasti, dengan jawaban yang meyakinkan, dengan jawaban yang penuh percaya diri. Ditanya lagi, siapa yang bisa membantumu? Tetap jawaban Nabi tidak berubah, Allah. Ditanya lagi, jawaban Nabi alaihi salatu wassalam tetap tidak berubah, Allah. Ini menunjukkan sabati qalbi. Bagaimana mantapnya jiwa Nabi, bagaimana mantapnya jiwa Nabi, dan itu teruji pada saat yang sangat-sangat berbahaya sekali. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya, wathiqatuhu billahi ta'ala wa sidqi tawakkuli alaih.
wa husnul iltijai ilaih. Jawaban Nabi tadi alaihi salatu wassalam juga menunjukkan bagaimana tingginya keyakinan Nabi kepada pertolongan Allah dan bagaimana tingginya tawakal Nabi di dalam menyerahkan nasibnya kepada Allah dan bagaimana tingginya upaya Nabi untuk memohon perlindungan Allah. Jadi ini cukup menjadi dalil buat kita semua tentang keberanian Nabi, ketegaran Nabi, ketenangan Nabi di dalam menghadapi persoalan dan permasalahan, termasuk juga bagaimana tawakalnya, bagaimana iktimatnya kepada Allah, bagaimana juga yaitu upayanya yang sedikit pun tidak goyang untuk selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di kalangan ahli sufi ada pelajaran lain. Di kalangan ahli sufi pada saat membahas ini mengatakan itu lafzul jalalah Allah itu kalau diucapkan dengan penuh keyakinan, kalau diucapkan dengan penuh percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti akan menggentarkan hati orang lain. Jadi bukan hanya, apalagi kalau itu yang mengucapkannya adalah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasul yang mengucapkannya, jangankan Nabi yang mengucapkannya, siapapun orang beriman mengucapkan kata Allah dalam hal memohon pertolongan, memohon perlindungan, di dalam meminta keselamatan, Allah itu akan mampu menggentarkan hati musuh, saudara. Nah ini tentunya makna-makna semacam ini merupakan makna-makna batin yang luar biasa, yang tentu perlu kita simak, perlu kita hayati dan perlu kita amalkan insya Allah. Nah baiklah, yang berikutnya, cerita ini tidak sampai di situ, tapi juga menjadi dalil tentang afwun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karami khuluqih wa adamun tigabih li nafsih. Jadi menunjukkan bagaimana pemaafnya Nabi alaihi salatu wassalam dan bagaimana Nabi tidak pendendam hanya untuk kepentingan pribadi, saudara. Nah, ini satu sikap yang tentunya sangat-sangat luar biasa. Saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dibai dalam As-Siratun Nabawiyah yang kita kenal dengan nama kitab Maulid Diba, di mana di sana dikatakan salah satu sifat Nabi, keistimewaannya adalah wa ya'fu 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababi wa idza duji'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabi. Jadi di situ disebutkan bahwa Nabi ini wa ya'fu, mudah memaafkan, 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababi, yaitu dari kesalahan-kesalahan dosa orang lain yang terkait karena urusan pribadinya. Makanya kita lihat di dalam sejarah, manakala ada kesalahan seseorang terhadap Nabi menyangkut urusan pribadi, Nabi tidak pernah mengambil balas. Nabi diludahi, Nabi tidak ambil balas. Nabi disirami pasir, Nabi tidak ambil balas. Nah, jadi hal-hal ini luar biasa. Kenapa? Karena memang Nabi tidak pernah mengambil balas untuk kepentingan pribadi. Tapi jangan lupa, idza du'i'a haqqullah, tapi kalau hak Allah yang dilanggar, hukum Allah yang dilanggar, lam yakun ahadun li ghadabi. Tidak ada seorang pun yang mampu berdiri tegak di hadapan Nabi untuk mencegah kemurkaan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi lembut, Nabi santun, Nabi sabar, tapi pencuri tetap dipotong tangannya. Nabi santun, Nabi ramah, Nabi sabar, tapi zani muhson tetap dirajam sampai mati. Nabi sabar, Nabi santun, Nabi lembut, tapi Masjid Dirar yang disalahgunakan oleh orang-orang munafik untuk tafrik bainal mukminin diperintahkan oleh Nabi untuk dirubuhkan dan dibakar. Jadi kalau untuk urusan kepentingan agama, Nabi tegak berdiri untuk menegur itu. Tapi kalau urusan pribadi, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah ambil peduli, bahkan beliau begitu mudah untuk memaafkan. Nah, karena itu di sini mungkin sekedar catatan saya ingin tambahkan, memang dalam mengkaji sejarah kita mesti komprehensif.
ada riwayat menunjukkan Nabi dihina, Nabi diam. Tapi ada riwayat lain menunjukkan Nabi mengatakan para sahabatnya bahwa ada seseorang yu'dhihi, seseorang menyakitinya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang bisa menyelesaikannya? Sahabat angkat tangan, Nabi izinkan berangkat, orang tersebut dibunuh, saudara. Nah, ini terjadi terhadap beberapa tokoh Yahudi, baik yang laki maupun yang perempuan. Dan ini riwayatnya semua yaitu maktubah, marwiyah fi kutubil hadis ahli sunnah wal jamaah, dan nilainya sahihah. Nah, sekarang bagaimana untuk kita mengkomparasikan atau menghubungkan satu hadis dengan yang lainnya? Jangan sampai sebagian hadis kita ambil, sebagian hadis kita tinggalkan. Nah, maka itu ada satu uraian yang cukup menarik, yaitu disampaikan oleh para ulama kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tatkala dihina, disakiti, tidak membalas, bisa dikarenakan beberapa sebab. Satu, karena memang itu urusan pribadi yang beliau tidak mau bawa masuk ke urusan agama. Urusan pribadi beliau mudah memaafkan. Atau yang kedua, karena fiqhud dakwah, karena adanya kepentingan untuk memahami dakwah, seperti yang Nabi lakukan tatkala malaikat datang ingin menghancurkan kota Taif. Waktu ahlinya menghina Nabi, menganiaya Nabi, mengusir Nabi, tapi Nabi mengatakan kepada sang malaikat tadi, la bal arju an yakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Jangan kau hancurkan mereka. Bahkan aku berharap di suatu hari nanti akan lahir keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya di sini ada fiqh dakwah yang diinginkan oleh Nabi. Tapi kan mereka udah menghina Nabi, mereka udah mencerca Nabi, bahkan menganiaya Nabi. Jangan lupa, yaitu di mana di antara doa Nabi juga yang sering beliau bacakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka nggak tahu apa-apa. Nah, ini yang saya maksudkan tadi fiqhud dakwah. Nah, termasuk fiqhud dakwah juga untuk mengukur kekuatan diri. Kenapa waktu di kota Mekah Nabi dipojokkan, sahabat ditindas, ada yang dibunuh, kok umat Islam nggak melakukan perlawanan? Kok Nabi tidak angkat pedang untuk perang? Nah, ini juga fiqhud dakwah. Belum waktunya Nabi lakukan itu. Kalau Nabi ingin berperang sendiri, pasti Allah akan membantunya. Kalau Nabi ingin angkat pedang sendiri, pasti Allah akan mengerahkan malaikatnya untuk menolongnya, memerangi orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi tidak lakukan itu, karena Nabi tidak memikirkan kepentingan pribadi sendiri, tapi Nabi juga memikirkan umatnya. Karena itu di dalam banyak hal Nabi tidak sedikit-sedikit mengandalkan mukjizat, sedikit-sedikit mengandalkan mukjizat, tidak. Tapi Nabi ajarkan kepada umatnya tentang sabab musabab. Oh, kalau mau melawan kekuatan orang kafir yang begitu banyak, kita perkuat diri dulu, kita persiapkan diri dulu. Ini sunnatullah. Dan Nabi sangat-sangat menghormati sunnatullah dalam rangka untuk mendidik umatnya. Nah, itulah karenanya kenapa hinaan kepada Nabi di kota Mekah tidak dibalas, di Taif tidak dibalas. Nah, karena ada fiqhud dakwah, dan sebagian lagi karena memang ada menyangkut urusan pribadi Nabi, dan Nabi adalah seorang yang sangat pemaaf. Berbeda dengan saat Nabi di Madinah. Ada pengemis buta di pasar, setiap hari Nabi berderma bersedekah, saudara, kepada orang tadi. Tapi tiap hari juga orang tadi mencaci maki Nabi. Nah, ini menarik, tiap hari dicaci maki Nabi, tiap hari Nabi sedekah. Kenapa kok nggak dibunuh? Ini menghina Nabi. Itu tadi, Nabi anggap ini orang nggak tahu apa-apa, ini hanya urusan dakwah, ataupun Nabi menganggap ini urusan pribadi, jangan dibawa kepada urusan agama, sehingga Nabi tidak mengambil balas. Tapi ada sejumlah orang Yahudi yang menghina Nabi, Nabi utus sahabatnya untuk membunuh mereka, saudara. Loh, kenapa? Karena orang-orang tadi menghina Nabi secara sistematis, secara struktural, bukan urusan pribadi. Dia datang dari rumah ke rumah, dia datang dari kampung ke kampung, dia datang dari majelis ke majelis, mencaci maki Nabi,
menghina Nabi sehingga Nabi melihat ini bukan urusan pribadi, ini urusan agama. Nabi sebagai seorang Rasul, Nabi sebagai utusan Allah, tentu bagian daripada urusan agama. Begitu bagian dari urusan agama ini mau dirobohkan oleh seseorang, Nabi tidak akan pernah diam, saudara. Makanya Nabi utus sahabatnya untuk membunuh yang bersangkutan. Nah karena itu, jadi jangan kita tolak juga riwayat yang Nabi mengutus orang untuk membunuh orang yang menghina Nabi. Makanya kenapa? Yaitu Al-Imam As-Subki mengarang kitab As-Saiful Maslul, yaitu alaman sabar Rasul, yaitu pedang terhunus bagi orang-orang yang mencaci maki Nabi, yang menghina Nabi. Di kitab tersebut dirincikan belasan hadis di mana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabat untuk membunuh para penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya ketika Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu berdialog dengan Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini salah satu pimpinan kelompok yang tidak mau membayar zakat, menganggap syariat zakat sudah batal dengan wafatnya Nabi. Kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar mengirim Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Begitu terjadi dialog, Khalid menyampaikan kepada Malik, "Ya Malik," karena Khalid kenal orang ini. Dikatakan, "Ya Malik, zakat itu kewajiban dari Allah dan telah disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu apa kata Malik? "Muhammad sahibuk." Jadi kalau orang Jawa bilang Muhammad koncomu, begitu jawabnya. Muhammad sahibuk, Muhammad temen ente. Dengar jawaban itu, Khalid bin Walid marah besar, langsung berdiri, dia cabut pedangnya. Khalid mengatakan, "Kurang ajar, wailat, celaka kau sebut nama Nabi dengan kehinaan." Dia tebas batang leher, dibunuh. Nah, beberapa sahabat yang melihat kejadian tersebut protes, tidak suka lihat sikap Khalid yang dianggap berlebihan. Laporlah mereka kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengorek apa latar belakang ceritanya, diceritain. Ini Khalid bin Walid ngajak dialog dengan Malik, kemudian tidak sabar. Kenapa tidak sabar, kok bisa dibunuh, ada apa? Diceritakan, iya, waktu Malik dikasih tahu bahwa zakat itu perintah Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Malik menjawab, "Muhammad sahibuk, Muhammad teman anda." Khalid tersinggung, dianggap itu menghina Nabi, dibunuh. Lalu apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Andai kata aku yang mendengar kalimat itu, niscaya aku yang tebas batang lehernya." Subhanallah. Nah, yang ingin saya sampaikan, menghina Nabi di depan Nabi bisa pribadi, bisa agama. Menghina Nabi, penghinaan terhadap Nabi di hadapan Nabi, Nabi masih hidup. Nabi alaihi salatu wassalam hayyun bainan nas, Nabi hidup. Ada orang menghina Nabi di depan Nabi, maka bisa urusan pribadi, bisa urusan agama. Kalau urusan pribadi dimaafkan oleh Nabi. Kalau urusan agama, Nabi menegakkan hukum bagi penghina Nabi. Itu satu. Yang kedua, menghina Nabi di depan sahabat Nabi, bukan depan Nabi. Baik tatkala Nabi masih hidup maupun setelah wafatnya Nabi. Yang terjadi, saudara, bahwa beberapa riwayat sahihah dalam hadis menceritakan betapa sejumlah sahabat Nabi membunuh orang yang menghina Nabi saat Nabi masih hidup, dan Nabi tidak menghukum mereka. Jadi ada satu sahabat Nabi yang tunanetra, buta mata, saudara, punya perempuan di rumah yang melayani dia. Tiap hari kerjaannya mencaci maki Nabi.
Dia sabar, dia nasihati, dia kasih peringatan. Tapi perempuan ini nggak berubah. Terus setiap hari seperti itu. Sudah berbulan-bulan. Akhirnya sahabat Nabi yang buta ini suatu malam setelah ikut majelis dengan Nabi, ba'da sholat isya, duduk sebentar bersama Nabi, pulang ke rumah. Sampai di rumah istri perempuannya ini lagi caci maki Nabi. Dikasih peringatan, nggak mau, diancam, nggak ngerti. Akhirnya begitu dirasakan perempuan tadi sudah dekat dengan dia dan dia punya pedang kecil, akhirnya perempuan itu ditusuk dan dibunuh. Geger kota Madinah. Ada seorang sahabat Nabi yang buta membunuh perempuannya yang melayani dia selama ini, yang masakin dia, yang siapin pakaiannya, yang melayani segala keperluannya. Akhirnya begitu besok sholat subuh dikumpulkan oleh Nabi semua sahabat bersama orang ini, ditanya, kenapa kau membunuh? Itu kan perempuan yang selama ini membantumu, meringankan beban tugasmu. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah tidak kuat ya Rasulullah. Terus menerus dia mencaci makimu, menghinamu, aku sudah tidak kuat. Aku tidak mampu untuk menahan lagi kemarahanku untuk membelamu ya Rasulullah. Karena itu dia aku bunuh dan aku siap untuk menerima sanksi hukumnya. Nah, lalu apa yang dinyatakan oleh Nabi, saudara? Nabi mengatakan di hadapan sahabat, fa innaha muhdarud dam. Ketahuilah oleh kalian, ishadu, saksikanlah bahwa perempuan yang dibunuh oleh orang ini halal darahnya ditumpahkan. Orang tadi kemudian diminta oleh Nabi kembali ke rumahnya, tidak dihukum oleh Nabi, saudara. Jadi menghina Nabi di depan Nabi bisa pribadi, bisa agama. Kalau pribadi Nabi maafkan, kalau agama Nabi hukum. Menghina Nabi di depan sahabat bukan pribadi. Bagi sahabat itu bukan pribadi, itu urusan agama. Karena yang dihina adalah Rasulullah yang wajib kita imani, yang termasuk salah satu rukun iman yang harus kita yakini akan kerasulannya. Jadi kalau ada orang menghina Nabi, berarti menghina kerasulan, menghina kenabian, menghina keyakinan, menghina agama, maka itu bukan urusan pribadi lagi. Nah ini sengaja maaf saya jelaskan ini karena pada saat terjadi penghinaan terhadap Nabi, saudara, saya dan kawan-kawan sejumlah habaib bersikap cukup keras untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ada sejumlah oknum yang mengatakan, kenapa itu Rizik harus marah? Nabi aja dihina nggak marah kok. Nabi yang punya diri dihina nggak marah, pemaaf. Lah kok si Rizik Nabi dihina marah? Nah ini yang perlu saya luruskan ya ikhwah. Nabi dihina kalau pribadi memang tidak marah. Urusan agama Nabi marah. Makanya ada orang-orang Yahudi yang menghina Nabi dibunuh oleh Nabi dengan perintah Nabi. Tapi kalau Nabi dihina depan sahabat, dibunuh oleh sahabat. Enggak ada sahabat mengatakan, oh saya tidak bunuh, itu urusan pribadi saya. Enggak ada. Kenapa? Karena Nabi dihina depan sahabat, itu bukan pribadi, pasti urusan agama. Nah maka itu kami melihat, kalau Nabi dihina di depan kami di zaman sekarang ini, itu bukan urusan pribadi, itu urusan agama. Tinggal tergantung kita kembalikan yang menghina. Dia menghina karena bodoh atau bagaimana? Kalau dia bodoh ya kita ajarkan. Kalau dia nggak tahu hukum ya kita beritahu. Nah kalau memang dia muslim yang salah berucap yustata, dia harus dituntut untuk bertobat. Tapi kalau ternyata dia setelah diberitahu dikasih ilmu musirrun ala satmir rasul wasabbih, wajib untuk kita tindak. Nah ini karenanya yang ingin saya sampaikan. Jadi hadis yang kita baca tadi luar biasa, menunjukkan sifat pemaaf Nabi yang begitu tinggi. Tapi pemaafnya Nabi, lembutnya Nabi, sabarnya Nabi, santunnya Nabi tidak mengurangi sedikit pun ketegasan beliau di dalam menegakkan hukum. Yang terakhir, sampai Nabi mengatakan dalam satu hadisnya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, tatkala meminta yaitu dispensasi hukum terhadap kasus seorang perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri, yang mau dipotong tangannya. Kemudian sekelompok orang mengirim Usamah untuk melobi Nabi, menanyakan apakah masih ada dispensasi peringanan hukum. Nabi mengatakan dengan tegas kepada Usamah bin Zaid, ya Usamah, innama halaka man kana qablakum.
Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa karena persoalan semacam ini. Idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Kalau ada orang terhormat, orang dianggap terpandang, mencuri, ditinggalkan. Wa in saraqa fihimud dhaif yuqam alaihi al-had. Tapi kalau ada orang lemah, wong cilik yang mencuri, wah baru dihukum dengan berat. Baru ditegakkan hukum. Akhirnya Nabi bersumpah, waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jangankan perempuan itu yang kalian bela, karena ada sekelompok orang yang bela itu perempuan, minta keringanan. Nabi memberikan perbandingan. Jangankan perempuan itu yang kalian bela, andai kata putriku sendiri, jantung hatiku, kecintaanku, coba-coba berani mencuri, aku potong tangannya. Nah, ini hadis tidak merendahkan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Bahkan hadis ini menunjukkan rif'ah manzilati Fatimah Zahra indallah wa inda rasulih. Justru menunjukkan tingginya kedudukan Fatimah Zahra di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi memberikan contoh dengan perempuan yang paling tinggi kedudukannya, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Dengan kata lain, kalau perempuan yang kedudukannya paling tinggi saja tidak kebal hukum, apalagi perempuan yang lain. Subhanallah. Dan ini hadis juga menunjukkan betapa adilnya Nabi. Hadis ini juga menunjukkan betapa Nabi santun, Nabi lembut, Nabi sabar, Nabi pecinta, Nabi penyayang, Raufur Rahim. Sampai sifat Allah Ra'fah dan rahmah itu diberikan juga buat Nabi, Raufur Rahim. Nabi seorang yang penuh belas kasih, tapi cintanya Nabi, kasih sayang Nabi, lembut Nabi, sabar Nabi tidak menghalangi beliau untuk tetap tegas di dalam menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lau kana sahihan faminallahi subhanahu wa ta'ala, lau kana khata'an faminni wa minasyaitonir rajim. Fanastaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.